Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra. Saya dari Prodi Manajemen. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan memenuhi dengan mata kuliah statistik bisnis. Baiklah, kesempatan kali ini untuk melanjut di materi 3 jenis data penelitian. Jenis data penelitian berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Jenis data penelitian berdasarkan skala pengukuran. Yang pertama ada data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, yang keempat data rasio. Jenis data penelitian berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer, yang kedua data sekunder. Jenis data penelitian wajib dikuasai oleh semua mahasiswa akhir semester yang tengah menyelesaikan skripsi. Berbicara tentang data penelitian tidak akan habis diulang dalam satu semester. Nah, buat kamu yang ngerasa ketinggalan mencatat tentang data penelitian, maka kamu bisa membaca ulasannya di artikel ini langsung saja. Yuk kita simak ulasannya sebagai berikut. Jenis-jenis data penelitian berikut. Ada 3 jenis data penelitian yang harus diketahui. Jenis data penelitian berdasarkan sifatnya. Jenis data penelitian dapat dilihat berdasarkan sifatnya berdasarkan sifat berbagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi dari data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, eksplanasi, atau deskripsi. Pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahapan yang terdiri dari reduksi data. Reduksi data adalah proses identifikasi data abstrak dan masih mentah, baik yang diperoleh dengan cara pengkajian sumari ataupun kategorisasi. Yang kedua, pengorganisasian, sedangkan perorganisasian adalah tahap si peneliti menggabungkan data-data yang sudah diperoleh menjadi satu kesatuan informasi. Yang ketiga, interpretasi data, interpretation, kolaborasi antara reduksi data dan perorganisasian yang telah tersusun dengan rapi dan logikalah. Inilah yang disebut dengan interpretasi data. Dalam bahasa sederhananya, interpretasi data berupa kesimpulan. Itulah 3 tahapan dalam pengambilan data kualitatif. Sebagai tambahan saja, data kualitatif juga bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan yang sudah disesuaikan terlebih dahulu metodologi penelitiannya. Jadi Anda bisa menggunakan pendekatan analisis tematik analisis naratif, analisis percakapan, diskur analisis semiotik analisis isi konten analisis, dan teori grounded teori. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistik, dan data dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif disebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur rasional, objektif, dan empiris. Data kuantitatif memiliki metode penelitian yang meliputi sebagai berikut. Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang sedang terjadi dengan menggambarkan dengan jelas, mulai dari subjek dan objek yang diteliti apa saja. Metode komparatif adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengambil data subjektif. Mungkin peneliti tidak melakukan
manipulatif, dan dari hasil penelitian pengambilan data yang sudah terkumpul nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan variabel atau tidak. Metode korelasi. Metode penelitian korelasi adalah salah satu data kuantitatif yang sering digunakan untuk membandingkan apa ada persamaan para objek yang hendak diteliti. Apakah kerangka yang penulis ambil sudah sesuai atau belum? Metode survei. Metode survei lebih sering digunakan untuk mengumpulkan beberapa sampel dalam bentuk orang, kemudian mencari tahu jawaban yang konkret dari sampel tersebut. Metode ex post facto. Sementara data kuantitatif dengan metode ex post facto salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari hasil manipulasi yang dilakukan oleh peneliti. Tentu saja semuanya dilakukan berdasarkan kajian teoritis. Sekian, terima kasih.